Selain berbicara tentang hari esok atau masa depan yang dinantikan, berharap kepada Tuhan itu juga tidak pernah terlepas dari satu sikap yang perlu ada di dalam hati setiap orang percaya, yaitu kesabaran. Kesabaran bukan saja merupakan sebuah aksen di dalam berharap kepada Tuhan. Aksen artinya adalah penekanan, satu hal yang perlu digarisbawahi di dalam penantian atau pengharapan kepada Tuhan. Tetapi kesabaran itu adalah sesuatu yang tidak boleh absen dari kehidupan orang percaya yang berharap kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena dalam menantikan, di dalam berpengharapan, ujian kesabaran itu menjadi sangat penting. Latihan kesabaran justru akan muncul pada saat di mana penantian yang panjang atau pengharapan yang tidak kunjung datang. Dan pada saat itulah sebenarnya iman kita menjadi penting sekali untuk dikenakan senantiasa saat kita melatih kesabaran kita, menantikan dan berharap kepada Tuhan. Karena tanpa itu maka kita tidak akan mampu untuk terus menantikan dan berharap kepada Tuhan. Karenanya betapa pentingnya untuk sabar berharap kepada Tuhan dan di dalam Tuhan dan oleh kekuatan panjang sabar Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari beberapa bagian firman Tuhan. Pertama dari Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lalu selanjutnya dari 2 Korintus 6 ayat 4-10. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ungkapan dari Roma dan Korintus yang tadi sudah dibacakan adalah ungkapan dari seorang rasul yang bernama Paulus, yang tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan bagaimana Tuhan memakai Rasul Paulus menjadi alat yang memberi pengharapan kepada banyak orang. Lewat pemberitaan Injilnya, lewat pelayanannya, bahkan lewat kesaksian penderitaannya yang dia tanggung habis-habisan selama dia melayani Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana Paulus menjadi contoh teladan orang yang bersabar menantikan pengharapan yang daripada Tuhan, bersabar menantikan kelepasan, keselamatan, dan pembebasan hidupnya dari tekanan dan penderitaan serta kesengsaraan yang berat. Dan di dalam ayat yang ke-12 dari Roma pasal 12 tadi, Paulus mengingatkan tentang jemaat di Roma yang juga sedang ada di dalam sebuah kesesakan, untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan, untuk sabar di dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ketiganya ini merupakan satu padu pesan penting bagi setiap orang percaya yang sedang ada di dalam kesesakan hidup, yaitu bersukacita, bersabar, dan bertekun. Dan bila ketiganya ini disatukan, maka sesungguhnya ketiga-tiganya itu
Kalau dengan kekuatan kita, manusia yang terbatas, akan sulit untuk dilakukan. Bagaimana bisa tetap bersukacita di dalam kesusahan? Bagaimana untuk bisa tetap sabar di dalam kesesakan? Dan bagaimana bisa dapat tetap bertekun di dalam doa bila penuh dengan penderitaan dan pengharapan yang tidak kunjung datang, serta penantian yang sangat panjang. Tetapi Paulus merangkumkan dengan satu hal yang begitu penting, yaitu di dalam surat Korintus tadi, bahwa sikap bersabar di dalam berpengharapan dan menantikan Tuhan itu merupakan sikap di mana kesaksian pelayan Allah itu akan tampak. Makanya dia mengatakan, dalam segala hal kami menunjukkan kami adalah pelayan Allah. Salah satunya adalah menunjukkan diri sebagai hamba-hamba Allah adalah dengan penuh kesabaran menanggung penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Begitu juga menanggung derak dan penjara dan kerusuhan. Menanggung kesabaran itu di dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, dalam pengetahuan, dan dengan segala rangkaian yang panjang. Paulus menyatakan bahwa bersabar di dalam berharap itu menjadi begitu sangat penting. Itu tidak boleh tidak ada di dalam hidup orang percaya. Tidak boleh absen. Dia bukan saja penekanan atau aksen dari sebuah pengharapan, tetapi dia harus selalu dipegang teguh. Dan latihan kesabaran ini baru bisa terjadi bila seseorang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan yang panjang sabar. Bukankah kita ingat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8? Di situ dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Satu-satunya kekuatan dan andalan kita untuk bisa sabar dalam berharap kepada Tuhan adalah hanya kepada Tuhan yang panjang sabar. Karena hanya kesabaran dari Allah Maha Penyabar itulah yang membuat kita mampu untuk sabar berharap. Walau untuk seketika kita merasakan hidup ini serba gelap, seperti Rasul Paulus merasakan betapa gelapnya, betapa pengapnya hidup dalam derita dan kesusahan. Begitu juga untuk seketika di dalam merasakan hidup yang serba gelap dan pengap itu juga penuh dengan ratap. Ada kesedihan dan kepedihan di sana. Dan ini memang melelahkan. Apalagi pada saat itu, hidup tampak berkabut dan tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Seolah-olah Tuhan absen dari kehidupan kita. Karena itu pada saat kita merasa Tuhan absen, tidak hadir di dalam hidup kita, disitulah sebenarnya kita sedang diuji agar kesabaran kita dalam berharap kepada Tuhan itu tidak absen dari hidup kita. Dipegang teguh dengan kokoh sambil bergantung penuh kepada Tuhan Sang Maha Penyabar. Karena itu tetaplah hidup terus-menerus bergantung kepada Allah Sang Maha Penyabar itu, Sang Maha Panjang Sabar itu. Dan dengan demikian, bila kita bersandar penuh kepadanya, kita akan senantiasa sabar berharap, sabar menantikan kelepasan dari segala beban hidup kita, sabar di dalam menantikan kesembuhan dan kepulihan dari hidup kita, sabar di dalam berjalan menelusuri pergumulan dan belantara kehidupan yang tidak mudah. Bersama dengan Allah, kita bisa sabar berharap. Amin.